Tailwind CSS ini framework utility pairs. Di dalamnya itu banyak sekali utility class yang bisa kita gunakan untuk merancang sebuah UI yang kita inginkan. Jadi kita sekarang akan bahas soal formnya. Karena di Tailwind ini kita nggak dapet pre-design komponen ya, kayak di Bootstrap itu nggak ada button, nggak ada alert, atau nggak ada komponen lainnya. Jadi ini cuman semacam arsitektur aja. Di dalamnya itu banyak sekali kelas-kelas. Nah, kita eh, seolah-olah sedang bermain Lego gitu. Kita mau bikin apa ya kita tumpuk-tumpuk gitu. Atau gabung-gabungin kelas-kelas tadi sehingga memunculkan sebuah UI seperti yang kita inginkan. Nah, di Tailwind juga dia ada normalize-nya ya. Jadi dia ngeriset style-style HTML-nya. Selain pakai normalize, dia juga ngeriset atau bahkan menghilangkan ya, bukan cuma ngeriset. Kalau normalize itu kan dia ngeriset supaya style defaultnya HTML itu setara semua sama, karena di setiap browser itu style defaultnya HTML atau dari browser itu kadang beda-beda. Misalkan kalau di Internet Explorer itu input bordernya agak terang atau agak gelap gitu, di browser lain agak terang, kemudian ada box shadow-nya segala macem. Pokoknya intinya tuh beda-beda gitu. Nah, makanya ada yang namanya normalize supaya default style-nya itu sama semua gitu visualnya. Nah, di Tailwind bukan cuman pakai normalize, jadi dia udah pakai normalize ditambah lagi beberapa reset dari Tailwind-nya supaya default style yang ada di HTML-nya itu benar-benar hilang. Kayak misalkan kita mau bikin unordered list gitu, UL. Itu kan biasanya ada bullet ya, listnya itu setiap pakai elemen LI itu ada titik-titik di pinggirnya kan, kayak bullet gitu, atau numbering gitu kan, ada 1, 2, 3, itu kan defaultnya ada tuh di HTML-nya. Nah, di Tailwind ini itu dia di reset, itu salah satunya. Kayak misalkan kita mau bikin button juga, defaultnya itu kan ada background gray, kemudian ada padding sedikit lagi tuh, ada border, itu defaultnya style HTML. Nah, di Tailwind juga itu di reset. Jadi kalau kita mau bikin button, nih misalkan kita bikin button di sini, itu bener-bener dia nggak ada. Kita langsung in action nih, button. Ya, kayak gini doang. Kalau di tanpa Tailwind gitu, di HTML biasa, ini ada visualnya, ada backgroundnya, kayak misalkan input pun ada bordernya, kayak gitu. Nah, di Tailwind ini hilang semua. Jadi kita bener-bener harus bikinnya dari awal gitu. Kalau mau bikin button yang ada backgroundnya, kita kasih kelas atau utility class background yang relevan dengan yang kita inginkan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas soal Tailwind form. Ini yang paling sering ditanyain juga ya, atau yang teman-teman sering pakai juga kalau kita bikin project apa, kan pasti ada form. Salah satunya kalau kita mau bikin form login ya, kayak misalkan ada inputnya, atau form yang lain kan ada input checkbox, radio button, dan sebagainya. Di Tailwind itu bisa kita lakuin dari awal gitu, kita bikin semuanya dari awal. Kita kumpulin kelas-kelasnya sesuai dengan keinginan kita gitu, visualnya kayak gimana. Nah, di Tailwind ini sebenarnya udah ada built-in plugin ya. Jadi dia ini terpisah, tapi ini officialnya dari Tailwind gitu. Tapi dia nggak langsung ada kalau kita nggak install. Jadi kita harus install dulu baru kita bisa pakai. Kayak gitu. Tapi dia ini official. Kita bisa pergi ke sini, di bawah nih ada forms. Jadi ini dia. Cara installnya gampang aja, kayak gini aja. Kemudian kita tambahin kayak gini. Sebelum itu kita harus bikin satu sebuah ini ya, example gitu. Misalkan kita mau bikin form login. Jadi pertama kita bikin ini dulu, class name. Lalu di sini kita pakai input type text. Lalu class name supaya tahu teman-teman kalau bikin form di Tailwind manualnya kayak gimana. Jadi habis itu kan bisa tahu nih kenapa kita harus pakai Tailwind form tersebut. Misalkan username ya. Gak usah placeholder deh, gini aja. Border gray 600 misalkan, lalu padding Y, padding X yang 4. Kita save. Oke gini. Kemudian di sini kita kasih class name, block. Di situ kita kasih MB1 misalkan. Kita kasih di sini block juga atau full biar dia ngefill atau memenuhi kontainernya yang ini.
Kita kasih jangan di sini. Kita kasih ini nih. Ups. Di sini kita kasih border gray 600. Kita coba dulu. Situ kita kasih rounded. Lalu kita kasih padding 10. Contohnya kayak gini ya. Terlalu gelap banget. Kita kasih 200 deh. Oke, kayak gitu. Ini kita kasih 400. Ups, kita kasih 400. Kayak gini ya. Habis itu kita bisa kasih lagi di sini. Misalkan kita kalau biasa pakai bootstrap itu ada div lagi di sini ya. Itu form group namanya. Tapi di sini kita kasih div. Kita pindahin yang ini ke atas. Habis itu kita copy yang ini ke bawah. Kita mau bikin username and password. Password di sini password. Udah. Baru di sini kita bikin button. Kita bikin button. Login misalkan. Di situ kita kasih class name bg blue 500 py2 px4 rounded. Kita kasih text white. Kayak gini misalkan. Ini untuk bikin form secara manual. Jadi kita bisa sebenarnya itu pakai plugin ini supaya lebih cepat. Di sini ada contoh-contohnya. Kita bisa pergi ke live demonya. Di sini ada nih. Jadi kalau kita install plugin ini, secara default itu kita bisa dapat ini. Kayak gini ya. Ini seingat saya tuh nggak termasuk button ya. Karena button itu dia lebih ke apa ya? Universal sih. Walaupun memang dia sering relevan dengan button gitu, dengan form, tapi di sini nggak di-include. Dia cuman input atau form controlnya. Gitu. Jadi yang termasuk form control aja kayak input text, input date time atau select box atau radio button, checkbox segala macam. Nah, di sini ada contoh yang udah di style. Jadi yang ini yang akan kita dapetin kalau kita mau bikin kayak gini ya kita bisa tiru stylenya yang dibikin dari Tailwind CSS-nya ini. Kayak gitu. Kemudian ini ada contoh underline. Lalu ada contoh yang lainnya. Tapi balik lagi. Kalau kita udah install, yang akan kita dapat yaitu yang ini. Oke, kita akan pergi ke sini. Kita exit atau kill servernya. Kemudian kita pergi ke sini. Tambahin Tailwind CSS Forms. Ini udah selesai. Habis itu kita nyalain lagi servernya. Balik ke Tailwind config. Di sini kita require Tailwind CSS form. Udah ya. Habis itu kita pergi lagi ke sini. Sekarang kita coba hapus stylenya ini. Ini juga kita hapus. Kita save aja kayak gini. Nah, dia udah ada stylenya sekarang. Jadi nggak perlu lagi kita kasih style kayak tadi kasih kelas, dia udah ada. Kalau kita mau kasih full, kita bisa kasih di sini full. Dia jadi full. Habis itu kita bisa juga kasih yang lain ya, tergantung kebutuhan kita. Berikutnya kita coba cek boxnya kayak gini. Kita bisa cek di sini nih. Jadi kelasnya kayak gini aja, type checkbox. Kita bikin misalkan di sini label ya, input type checkbox remember me misalkan. Nah, sekarang kayak gitu tinggal kita kasih div aja di sini. Kita bungkus pakai div. Kemudian di sini coba kita kasih flex aja, class name inline flex, kemudian item center. Di sini kita kasih class name mr2 coba. Supaya dia sejajar dan ada marginnya. Kayak gini dia. Jadi kalau kita nggak pakai Tailwind Forms, ini pakai bawaan stylenya browser. Kayak gitu. Di sini jadi bisa kita ganti-ganti gitu warnanya. Juga ada dokumentasinya. Di sini lebih lengkap ya. Jadi by default kalau kita pakai Tailwind Forms ini, dia akan baca type-nya.
selektornya ini. Jadi dia kalau misalkan ada input dengan type text, otomatis dia bakal dikasih style dari si Tailwind Forms ini gitu. Jadi dia nggak ke kelas ya. Kalau kita mau ke kelas atau kita mau pakai spesifik kelas gitu, nggak mau pakai selektor kayak gini atau pakai type selector dan atribut selector, kita bisa pergi ke sini. Sini ada strategi. Jadi kita bisa pakai kelas di sini. Coba kita sekarang ganti di sini. Itu jadinya kayak gini ya. Strategi, di sini kelas. Kita save, dia udah compiling. Di sini otomatis hilang. Kenapa? Karena yang tadinya ada selektor kayak gini, yang ini ya, kayak gini lah, teks gitu, dan juga input checkbox, dia diganti strateginya, dipakein ke kelas, jadi nggak lagi kayak gitu, sehingga di sini bakal nggak di-assign atau nggak dapet stylenya. Maka dari itu kita bisa pergi lagi ke sini, kita kasih kelasnya manual, form input, di sini juga kita kasih form input, kita save, gitu, habis itu kita kasih di sini form checkbox. Nah, kayak gitu. Jadi ada dua strategi ya. Pertama kita bisa pakai defaultnya, yaitu pakai type dari atribut si inputnya. Yang kedua kita bisa pakai kelas. Kalau pakai kelas itu kita bisa menghindari konflik. Misalkan kita udah di dalam satu project yang udah ada stylenya yang bakal nge-style kayak gini gitu kan, ke input text, input yang lain-lainnya gitu. Nah, kita bisa pakai strategi kelas supaya untuk menghindari konflik di masa depan juga. Kayak gini nih. Ini ada listnya ya. Jadi ada form radio, checkbox, select. Ini teman-teman bisa atur. Yang terakhir kita akan coba kasih ini ya, teks. Misalkan ganti warna jadi apa ya, orange atau green. Saya penasaran nih. Nah, kita juga bisa ganti color dari si checkboxnya ini. Di sini juga ya pasti bisa semua. Tapi ini intinya, kalau teman-teman mau ganti warna dari checkboxnya untuk nyesuaiin dengan project brand colornya. Kayak gitu ya, ini soal Tailwind Forms. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin a form dari awal. Di sini udah disediain dari Tailwind officialnya. Jadi tinggal sesuaiin aja stylenya. Karena defaultnya kayak gini aja. Kalau memang udah cocok gitu pakai default stylenya ini, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus lagi ya di sini aja udah ada example-nya, tinggal di copy aja stylenya. Kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.